juga skoliosis, syaraf kejepit gitu ya. Insya Allah dengan izin Allah, kemarin ada juga yang alhamdulillah dengan izin Allah bisa Allah kasih pulih gitu. Karena apa? Karena tadi yang ikut DSM siapa tadi ya, Bunda siapa? Nanti akan dibahas juga tentang psikosomatis di SM. Jadi skoliosis itu landasan emosinya adalah menahan kedongkolan. Dia dongkol banget bertahun-tahun sama orang sehingga efeknya jadi skoliosis. Kenapa jadi ke skoliosis, tulang belakangnya bengkok? Karena si kedongkolan ini kan tersimpan memorinya di otot psoas tadi kan, dan otot psoas ini langsung berhubungan dengan tulang belakang. Makanya wajar kalau ada terjadi kelainan-kelainan di tulang belakang karena ada sesuatu yang ototnya mungkin nggak pas posisinya, atau mungkin kondisi ototnya terganggu karena banyak serbuk-serbuk stres yang menumpuk dan termanifestasi di situ, sehingga yang perlu kita ini kan ya, perlu kita beresin kawan-kawan. Dan nanti ketika sedang praktek beda-beda nih efeknya. Ada orang yang ketika setelah praktek well move nanti itu dia jadi ngantuk. Ada juga orang yang ketika setelah praktek well move itu dia jadi seger. Nah, nanti Anda coba analisa, Anda setelah praktek nanti jadi ngantuk atau jadi seger. Ya, kalau jadi ngantuk berarti Anda sebaiknya nanti di kemudian hari kalau praktek rutin itu di malam hari, karena biar bisa tidur, biar enak tidur langsung habis sholat isya, sudah bangun tinggi, sudah siap tidur, praktek habis itu langsung tidur. Tapi kalau setelah praktek Anda jadi seger, rasanya badan tuh kayak fresh, berarti sebaiknya Anda melakukan rutinitas itu di pagi hari atau di siang hari. Ya, misalnya pada subuh. Kan kalau habis subuh, kalau misalnya ada waktu luang, bisa tuh praktek dulu sebentar, sekitar setengah jam. Nanti setengah jam kalau sudah terbiasa, itu setengah jam cukup ya. Itu badannya jadi seger, enak aja ya. Kita bersihkan dari kemarahan-kemarahan hari kemarin gitu. Misalnya kita kemarin habis marah, habis kesel, kan itu termanifestasi dalam tubuh. Semua rasa marah, kecewa itu tuh mengendap dalam tubuh. Jadi kemarahan-kemarahan yang kemarin itu kita bersihkan ya, kita guncang semuanya. Oke, siap kawan-kawan? Sebelum kita mulai gerakannya, kita akan praktek dulu latihan nafas ya kawan-kawan. Mudah-mudahan karena makanannya gak kekenyangan barusan ya, meskipun habis makan makannya secukupnya. Oke kawan-kawan, untuk praktek yang nafas kali ini, kemarin kan kita sudah praktek 4-4 ya. Sekarang kita praktekkan lagi dengan nafas perut. Silakan kawan-kawan duduknya yang tegak ya. Kalau yang duduknya di kursi boleh, tapi pastikan kakinya tidak menggantung ya. Oke kawan-kawan, coba silakan tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Ketika tarik nafas, nafas perut itu berarti perutnya yang maju mundur ya. Ingat ya, berarti tangan kanannya yang tergerakin, tangan kirinya diam ya. Bentar saya sambil lihat layar dulu. Nah, kerasa kan ketika tarik nafas itu perutnya yang mengembang ya, dadanya diam. Kalau dada yang bergerak berarti itu nafas dada. Nah, itu nafas dada. Tapi kalau nafas perut tuh perutnya aja yang maju mundur gitu ya, dadanya diam. Oke, ingat ya, posisi mulut tertutup ya. Jadi mulut kita ketika selama sesi latihan nafas ini itu ditutup, dan lidah itu nempel ke atas ya. Lidah ini langit-langit, ini langit-langit gigi ya, dan ini lidah kita nih gini nempelnya. Nah gini, di belakang gigi seri ini lidahnya nempel ke atas. Jadi lidah itu posisi istirahatnya di atas, di belakang gigi seri nempelin ke atas. Mulutnya tutup biar mulutnya tidak masuk lewat udara. Jadi kita kalau nggak lagi bicara, nggak lagi ngapain, mulutnya tutup aja, jangan gitu lah jangan mangap, jangan hokcai kalau kata orang Sunda ya. Jadi mulutnya ditutup,
saya nyari dulu ini apa namanya stopwatch. Saya nyalakan dulu stopwatchnya ya, biar waktunya secukupnya aja kita untuk latihan. Kok kalkulator salah, apa sih namanya ini tuh? Oh, alarm ya, di jam. Oke. Nah, kawan-kawan, silakan duduk yang rileks, tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Ya, pastikan yang maju mundur adalah perut. Di sini sudah bisa semuanya? Ulangi lagi, Bun. Maaf, apanya yang diulangi, Bun? Yang dari mana? Lidahnya ke atas, tempelin di atas, tempel, mulutnya ditutup. Ya. Semua sudah bisa nafas perut kan? Yang sudah posisi kakinya boleh duduk. Kalau yang di lesehan sih aman. Kalau yang duduk di kursi, kakinya jangan menggantung. Ada yang duduk di kursi nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau di lesehan sih aman. Pokoknya boleh di kursi tapi jangan menggantung. Saat buang nafas, perut besar atau kecil? Saat buang nafas, perut jadi kempes. Jadi bayangin kayak balon. Ketika ditiup, dia mengembung. Ketika dikeluarkan, dia kempes. Jadi ketika tarik nafas, perutnya mengembung. Ketika dihembuskan, perutnya jadi kempes. Sekali lagi, ketika tarik nafas, perutnya mengembung. Ketika buang nafas, perutnya jadi kempes. Oke ya, jangan ketukar. Kalau sudah kawan-kawan, boleh kita pejamkan matanya. Nanti ketika saya mulai hitung 1, 2, 3, 4, artinya kawan-kawan tarik nafas. Dan ketika saya hitung mundur 4, 3, 2, 1, artinya kawan-kawan hembuskan nafas. Ya, sebelum sampai hitungan 4, upayakan jangan berhenti tarik nafas. Jadi makanya tarik nafasnya pelan-pelan aja ya, sedikit. Jangan terlalu boros. Wah, nanti cepet habis belum 4 detik ya. Jadi pelan aja. Sedikit slow gitu. Jangan pengen dihabisin semua oksigennya. Begitupun ketika dihembuskan juga sama, sedikit-sedikit. Jangan langsung dihembuskan semua 2 detik beres. Tapi kita atur, belajar bersabar. Ya nggak? Gimana kita bisa belajar sabar kalau menghembuskan nafas saja pengen cepet-cepet beres? Ini kan salah satu juga latihan kita sabar adalah gimana kita pengen narik nafas cepet banyak tapi harus pelan-pelan. Gimana kita saat pengen buang nafas cepet-cepet tapi harus ngeluarinnya juga pelan-pelan. Ini kan juga salah satu latihan buat sabar. Oke ya, baik kawan-kawan. Kita mulai, boleh dipejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4,
1. Oke, nafas seperti biasa. Boleh di kolom chat apa aja yang dirasain barusan. Gak ada yang ketukar kan tarik nafasnya ya? Apakah jadi ngantuk? Apakah pengen apa? Bu Ella ngacai lagi gak Bu? Minggu kemarin ngacai ya? Langsung sendawa Bun, Masya Allah. Pusing Bun? Oke, pusing. Agak seger kelayangan, udah mulai nge-fly. Enak rasanya kata putri saya. Oke. Ada yang air liurnya keluar, jadi lebih banyak rasanya. Lagi diem gitu tiba-tiba keluar air liur banyak. Nah, keringat ngucur. Ya Allah, habis ngapain? Nyeri di kepala hilang, ngantuk dan langsung sendawa. Oke, alhamdulillah yang sendawa ya. Berarti mulai ada sesuatu yang dikeluarkan. Masih belum terbiasa Bun, masih sering salah mulut terbuka dan gak nafas turun. Oke, gak apa-apa, nanti dilatih aja. Jadi mulutnya tutup ya. Jadi ketika gak sadar kebuka, sadarin tutup. Air liur jadi lebih banyak, yes. Artinya kita relax. Tadi yang agak pusing ya, boleh ambil garam sedikit, sejumput garam, simpan di bawah lidah. Tadi makan banyak jadinya agak atau tong seerting teteh. Kan makan secukupnya ya. Ingat sepertiga, boleh banyak kalau memang kapasitas lambung kita banyak. Cukup buat makan, minum udara. Lemas, oke, it's okay. Tadi ketika nafas, itu kan kita sedang menyeimbangkan antara oksigen dengan karbon dioksida. Gimana rasanya ketika nafas sudah pengen gak kuat, pengen dilepasin, tapi kita harus pelan-pelan, gitu kan? Udah pengen cepet-cepet, gitu. Atau nafas juga pengen sekaligus banyak, padahal waktu masih 3 detik lagi. Ini kan juga membantu kita untuk mengelola sabar dengan cara mengelola nafas. Gimana kita sama nafas aja susah, gimana mau kalau sabar ya? Nah, untuk tadi kan 44 ya. Sekarang kita akan coba lagi. Nah, tapi untuk yang tadi pusing hitungan 44, jangan dulu ikutan yang sekarang, yang 5 ya. Nanti coba dikurangi aja hitungannya jadi 3 kalau yang 44 masih pusing. Tapi kalau yang 44 tadi enak, sekarang kita coba hitungan 5. Jadi tarik nafas 5 detik, hembuskan juga 5 detik. Siap ya? Oke, boleh dipejamkan lagi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5,
1, tarik nafas normal. Nah, sekarang gimana rasanya? 55. Ada yang berbeda dari yang barusan, yang tadi apa yang lebih dirasakan sekarang? Hitungan 55. Masih kuat? Kah 55? Masih oke? Sedikit pusing, oke. Keringatnya tambah banyak. Nah, sendawa sama mual. Yang mual kalau mau muntah boleh dimuntahkan. Sesak. Jantung berdetak lebih kencang, Bun. Kenapa ya? Wah, cuma deg-degan meren. Kenapa ya jantungnya? Lebih segar, langsung sendawa, alhamdulillah. Tadi hitungan 4 enggak, sekarang hitungan 5, jadi apa tadi hitungan? Sedikit pusing, oke. Belum tahan puas, oke. Masih oke, air liur tambah banyak dan lebih rileks. Anda bisa membedakan tadi dari hitungan 4 dan 5, Anda lebih nyamannya, cocoknya yang mana? Ya, kalau 4 masih pusing, di 3 aja dulu, 3-3. Kalau 4 enak, boleh di 4. Kalau 5 pusing, berarti latihannya di 4 aja dulu nanti, ya. Kepala lebih kelengan tapi ringan badan, oke. Nah, kalau nyaman 4 oke, berarti nanti latihannya 4 dulu. Kalau sudah terbiasa 4 nanti bisa naik ke 5. 5 enak. Napas nggak sampai ke hitungan 5. 4 udah stop ya. Kalau pusing artinya kenapa, Bu? Nah, berarti kadar toleransi CO2 di dalam tubuhnya masih rendah. Jadi bisa jadi kita kalau istilah medisnya mungkin kekebalannya itu rentang untuk menerima karbon dioksida itu masih sedikit. Ya, imunitas karbonnya masih sedikit, sehingga perlu dilatih lagi biar melatih si medula oblongatanya itu lebih terlatih lagi. Nah, yang mual kalau mau muntah boleh muntahkan aja. Yang sendawa alhamdulillah, yang ini gara ngatel itu mulai dikeluarin. Oke. Nah, bagi kawan-kawan misalnya yang punya sesek, atau misalkan ada satu kejadian yang bikin sesek, kan kadang kita suka ada kejadian yang bikin nafas gak enak juga. Kawan-kawan duduk relax, atur nafasnya 2 dengan 6. Tarik nafasnya 2, dikeluarkannya 6. Yang bagusnya berapa itu tergantung setiap orang yang beda ya. Kalau bisa 5 bagus, kalau belum bisa nggak apa-apa 4 dulu. Nah, jadi kawan-kawan kalau ada atau misalkan tiba-tiba kayak panic attack misalnya ya, kayak tiba-tiba gimana gitu, nggak tahu apa yang dilakukan. Bahkan yang namanya panic attack itu kan kadang nafas aja nggak ingat gitu ya, sehingga udara itu masuknya tidak disadari, sehingga bisa kawan-kawan berlatih dengan nafasnya 2 dengan 6. Jadi tarik nafasnya sedikit, hitungan 2 detik, dan dihembuskannya lebih banyak. Jadi keluarkannya 6 sampai benar-benar kempes. Bawa naik lagi 2 gitu, sehingga biar apa? Biar banyak dulu karbon dioksida di tubuh kita. Biar apa? Oksigen di dalam darahnya bisa terserap dulu sama tubuh, sehingga makanya orang yang sesek itu seperti tergagap ketika menyeka nafas dari udara, ya nggak? Gitu kan? Karena apa? Oksigen yang masuknya sedikit. Apa? Karena di dalamnya udah kebanyakan oksigen yang belum terserap. Ibarat kalau ada bansos teamah gitu ya, bansosnya itu belum terserap sama masyarakat, udah dikirim bansos lagi gitu kan. Harusnya diserap dulu tuh, biar kita bisa ngasihin lagi gitu. Itu ya kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan boleh latihan nafas ini setiap hari boleh. Ini manfaatnya banyak kawan-kawan. Kalau kita terbiasa jeda, misalkan habis sholat, terbiasa nafas, pola nafas yang 4 aja dulu rutinkan, 1 menit aja ya. Kalau udah 1 menit nanti boleh 2 menit, itu biasa. Tapi untuk awal 1 menit aja. Yang hitungin siapa, Bun?
Kalau bisa hitung sendiri, kalau nggak ada boleh, kalau masih bingung boleh minta bantuan teman buat bantu menghitungkan. Tolong hitungin ya 1 sampai 4, 4 sampai 1, nanti kurang lebih selama 1 sampai 2 menit atau 1,5 menit gitu. Kalau yang punya pasangan di rumah boleh sama pasangannya gantian gitu kan, tapi kalau nggak ada sendiri ya sendiri aja, nggak apa. Nah itu dia yang latihan olah napas tadi ya. Jadi ketika kita perutnya terbiasa pakai otot perut, itu tubuh kita akan senantiasa rileks. Dan yang dibutuhkan tubuh ketika kita untuk pulih adalah kondisi yang rileks. Meskipun ada di saat-saat tertentu kita butuh kondisi tegang, ya enggak? Misalnya ketika ada maling, kan kita tetap butuh tegang, ya enggak? Ketika ada macan, ada harimau, ada ular, itu kan butuh kondisi tegang. Tapi ya itu kan sesekali aja, tidak berulang-ulang kali dan tidak setiap saat. Jadi untuk kondisi stabil itu kita butuh kondisi rileks. Itulah kondisi terbaik di saat tubuh melakukan metabolisme dengan kondisi terbaik. Kalau yang lagi sakit cepat sembuhnya, kemudian juga kondisinya tubuh kita lebih mudah mereproduksi obat-obatan untuk memulihkan dirinya sendiri, ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita akan mulai masukin sesi praktek. Kawan-kawan boleh agak dimundurin nggak kameranya biar kelihatan